Indonesia dan Malaysia. Dua negara yang sering disebut serumpun. Bahasa yang mirip, akar budaya yang sama, bahkan paras warganya pun sulit dibedakan. Kita adalah tetangga yang seharusnya paling dekat. Namun di balik kedekatan itu tersimpan sebuah catatan panjang. Catatan tentang persaingan, ketegangan, dan konflik yang seolah tak pernah benar-benar padam. Konflik ini tidak lahir kemarin sore. Akarnya tertancap jauh dalam sejarah, bahkan sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka sebagai negara bangsa. Namun, kedatangan kolonialisme Eropa mengubah segalanya. Inggris mencengkeram Malaya dan sebagian Kalimantan, sementara Belanda menguasai Hindia Belanda. Puncak ketegangan terjadi pada era 60-an. Presiden Soekarno dengan lantang menentang pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963. Maka lahirlah slogan yang sangat kenal itu, Ganyang Malaysia. Ini bukan sekadar perang kata-kata. Konfrontasi ini adalah konflik militer berskala rendah. Setelah konfrontasi politik mereda, medan pertempuran bergeser. Bukan lagi di perbatasan dengan senjata, melainkan di ruang publik dengan klaim budaya. Siapa pemilik rendang? Milik siapa lagu Rasa Sayangnya? Setiap kali Malaysia mempromosikan salah satu budaya yang kita anggap milik Indonesia, gelombang protes dan kemarahan langsung membuncah di media sosial. Mari kita lihat kasus rendang. Makanan ini diakui dunia sebagai salah satu masakan terlezat. Akarnya jelas dari Minangkabau, Sumatera Barat. Masalahnya di balik perdebatan ini ada rasa nasionalisme yang terluka. Perang klaim budaya ini adalah gejala dari luka yang lebih dalam, krisis kepercayaan di antara dua saudara. Jika isu budaya menyentuh harga diri, maka isu perbatasan dan tenaga kerja menyangkut kedaulatan dan kemanusiaan. Mari kita bicara soal Ambalat. Klaim tumpang tindih ini seringkali berujung pada insiden di laut. Kapal perang atau patroli kedua negara saling berhadapan, menciptakan situasi yang sangat tegang dan berbahaya. Di sisi lain, ada isu yang lebih memilukan, yaitu nasib para tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia. Kasus penganiayaan oleh majikan, gaji yang tidak dibayar, hingga hukuman mati yang menimpa TKI selalu menjadi berita utama yang menyayat hati. Kata-kata dan klaim memang menyakitkan, tetapi insiden nyata di lapanganlah yang benar-benar bisa membakar jembatan. Demonstrasi besar-besaran terjadi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Contoh lain yang tak kalah heboh adalah insiden bendera Indonesia yang dicetak terbalik dalam buku panduan SEA Games 2017 di Kuala Lumpur. Sebuah kesalahan teknis sederhana berubah menjadi isu nasional yang melukai sentimen kebangsaan. Di balik pernyataan resmi para diplomat dan politisi, ada suara lain yang lebih riuh dan emosional. Itulah suara hati rakyat. Ada rasa bangga yang berlebihan terhadap identitas nasional, yang membuat kita mudah tersinggung. Setiap klaim budaya atau insiden perbatasan dilihat sebagai serangan langsung terhadap harga diri bangsa. Banyak warga di kedua negara yang sebenarnya lelah dengan konflik ini. Kekecewaan ini seringkali tidak terdengar, tertutup oleh riuhnya suara-suara yang penuh amarah. Setelah menelusuri jejak panjang konflik, dari akar sejarah hingga luapan emosi publik, pertanyaan akhirnya adalah, mau dibawa kemana hubungan ini? Generasi muda memegang peran krusial. Di era digital ini, kita punya kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan teman-teman dari Malaysia, tanpa sekat birokrasi atau pemberitaan media yang bias. Daripada meributkan siapa pemilik rendang, lebih baik kita bersama-sama mempromosikannya ke seluruh dunia sebagai kekayaan kuliner dari rumpun Melayu. Karena pada akhirnya, kita adalah tetangga abadi. Kita berbagi takdir di kawasan ini. Mari kita jadikan serumpun bukan lagi sekadar slogan, tetapi sebuah kenyataan yang kita hidupi setiap hari.